Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin lagi aku Rinalia Putri dari jurusan Matematika 2020. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal kembali membawakan tutorial akademik Matematika Bisnis di semester 2. Nah, yang akan dibahas pada kali ini adalah soal dan pembahasan topik pertama, yaitu mengenai sistem persamaan linear. Lebih spesifik lagi, itu tentang pengantar dan SPL solusi tunggal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini ada tentang pengantar. Dapat dilihat soalnya adalah menyelesaikan persamaan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi jika memungkinkan. Ini yang A dan ini yang B. Nah, yang pertama, ini ada dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 10 dan 2X sama dengan 4. Dari persamaan yang 2X sama dengan 4 ini, didapat X sama dengan 2, karena ini dibagi 2 kan ya. Kemudian, nilai X tadi disubstitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga X plus Y sama dengan 10 itu akan menjadi 2 plus Y sama dengan 10 dan menghasilkan Y sama dengan 8. Nah, dari situ dapat disimpulkan nilai X-nya itu sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 8. Pasti teman-teman juga udah familiar kan sama SPL ini. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, mungkin biar lebih jelas lagi. Ini ada dua persamaan juga. Yang pertama, 2x plus 4y sama dengan 2, dan x plus 2y sama dengan 1. Nah, di sini dapat dilihat dari persamaan yang kedua, yakni x plus 2y sama dengan 1, itu diperoleh x sama dengan 1 min 2y. Ini pindah ruas gitu ya. Kemudian, nilai x ini dapat disubstitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga 2x plus 4y sama dengan 2 ini akan menghasilkan 2 dikali 1 min 2y plus 4y sama dengan 2. Kemudian ini dikalikan. Hasil akhirnya adalah 2 sama dengan 2. Nah, artinya ini diperoleh tak hingga banyaknya solusi. Beda seperti yang A tadi, kan kalau yang A tadi itu punya solusi tunggal kan, X-nya sekian dan Y-nya sekian. Nah, sedangkan yang ini itu mempunyai tak berhingga banyaknya solusi. Lanjut, masih di pengantar, di soal yang kedua, ini kita akan menentukan apakah sistem persamaan linear ini mempunyai satu solusi, tak hingga banyaknya solusi, atau tidak mempunyai solusi. Nah, yang pertama yang ini. Ini ada persamaan X min 3Y, sistem persamaan X min 3Y sama dengan min 1, dan 4X plus 3Y sama dengan 11. Sistem persamaan linear ini memiliki satu solusi atau solusi tunggal. Kenapa? Simpelnya, tanpa harus menghitung, kita lihat aja ini, apakah persamaan pertama merupakan kelipatan dari persamaan kedua dan sebaliknya. Kalau enggak, berarti itu bisa dipastikan dia merupakan solusi tunggal, mempunyai solusi tunggal. Kalau ingin lebih yakin lagi, bisa langsung dicek pakai eliminasi atau substitusi tadi. Nanti akan didapat nilai X dan Y yang tunggal. Lanjut ke yang kedua, di sini ada X plus 4Y sama dengan 10, dan X per 2 plus 2Y sama dengan 5. Nah, kalau yang ini, sistem persamaan linearnya memiliki tak hingga banyaknya solusi. Wah, kenapa kok kayak gitu ya? Kenapa kok punya tak hingga banyaknya solusi? Nah, karena ini tuh merupakan kelipatan dari yang lainnya. Nih, kalau misalnya persamaan kedua ini, aku kaliin sama 4. Maaf. Di persamaan pertama ini, aku bagi sama 2 maksudnya. Nah, jadi X per 2 plus 2Y sama dengan 5. Nah, itu akan menghasilkan persamaan yang sama dengan persamaan kedua. Sehingga sistem persamaan ini memiliki tak hingga banyaknya solusi. Lanjut ke yang ketiga, di sini ada persamaan lagi, 3x min 4y sama dengan 7, dan 9x min 12y sama dengan 14. Nah, kalau dilihat sekilas, ini merupakan kelipatan dari yang lainnya gitu ya. Tapi kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini memiliki tak hingga banyaknya solusi. Coba kita cek dulu. Persamaan pertama ini kita kalikan dengan 3. Maaf, kepencet. Nah, persamaan pertama ini kita kalikan dengan 3.
akan menghasilkan 9x min 12y sama dengan 21. Nah, ini sama dengannya itu 21, bukan sama dengan 14. Sehingga nanti hasil akhirnya ruas kiri dan ruas kanannya itu tidak akan sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi. Oke, yang terakhir, ini ada x plus 2y sama dengan 7 dan 2x min y sama dengan 4. Ini bukan merupakan kelipatan satu sama lain sehingga dapat langsung disimpulkan bahwa sistem ini memiliki satu solusi atau solusi tunggal. Jadi, aku review lagi. Kalau misalkan dia bukan kelipatan dari yang lainnya, berarti dia bakalan punya satu solusi atau solusi tunggal. Kalau mau lebih yakin lagi, bisa dicek menggunakan eliminasi atau substitusi sehingga didapatkan nilai X dan Y-nya. Kemudian, kalau misalkan dia punya tak hingga banyaknya solusi, berarti itu merupakan kelipatan dari yang lainnya. Oke, kalau misalnya tidak memiliki solusi, ini terlihat seperti kelipatan yang lainnya, namun ada elemen yang berbeda. Kayak tadi kan di sini ruas kanannya beda ya, yang ini 21, yang ini 14 gitu. Oke, sekian kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, diberikan sistem persamaan linear ini, kemudian kita akan mencari nilai K agar sistem ini yang pertama tidak mempunyai solusi, dan yang kedua mempunyai tepat satu solusi. Nah, ini kita substitusi dulu ya. Dari persamaan pertama, diperoleh Y sama dengan 2X min 10. Kemudian nilai Y tadi disubstitusikan ke persamaan yang kedua, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 4 min K dikali X sama dengan 25. Nah, agar sistem ini tidak punya solusi, maka K-nya haruslah sama dengan 4. Kenapa sama dengan 4? Karena kalau misalkan kita substitusi K sama dengan 4 ke sini, ini akan menghasilkan 0. 0 kali X kan 0 ya. 0 sama dengan 25 itu bernilai salah, sehingga karena tadi nilainya salah, jadi sistem ini tidak mempunyai solusi. Kemudian, yang kedua, gimana sih caranya kalau misalkan dia pengen punya tepat satu solusi? Ya tadi, karena kalau misalnya tidak mempunyai solusi itu K-nya sama dengan 4, berarti kalau misalkan mempunyai solusi tunggal itu K-nya tidak sama dengan 4. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke SPL solusi tunggal. Di sini kita akan menuliskan bentuk sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks yang diperluas atau augmented matrix. Yang pertama dulu, di sini ada sistem persamaan seperti ini. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk matriks yang diperluas atau augmented matrix tadi. Ini tinggal kita pindah-pindahin sesuai posisinya. Jadi kan ini 2x min 3y sama dengan 7 ya. Jadi kita ambil koefisien dan konstantanya saja. Jadinya di sini 2, di sini min 3, dan di sini 7. Yang di bawahnya pun sama. Di sini karena 3x berarti depannya 3, di sini y jadinya 1, dan ini sama dengannya 4, sehingga di sini juga ditaruh 4. Oke, simple ya. Lanjut ke yang kedua, yang agak lebih banyak. Di sini ada 3 persamaan. Kita akan pindahkan ke dalam bentuk augmented matrix juga. Nah, ini sama aja, caranya tinggal mindahin koefisien dan konstantanya. Jadi, ini 3x, di sini pindahin jadi 3. Kemudian di sini 7, di sini min 8, di sini 5. Ini sesuaikan saja posisinya. Nah, kemudian yang kedua, di sini x-nya 1, tapi di sini nggak ada y-nya gitu ya. Nah, kalau nggak ada elemen itu, kita tulis aja di situ 0. Jadinya 1, 0, 3, terus di sini min 2. Nah, kalau yang di bawah sini, yang di ketiga itu, dia nggak adanya z-nya. Berarti di elemen z atau di elemen ketiga ini, kita taruh 0. Jadinya di sini 4, min 3, dan 0, terus min 7. Oke, masih mudah ya, masih mudah dipahami. Lanjut, di sini kita bakal ubah sebaliknya. Kalau misalnya tadi dari sistem persamaan linear ke bentuk matriks yang diperluas, sekarang kita ubah dari bentuk matriks yang diperluas ke sistem persamaan linear. Ini prinsipnya sama aja kayak tadi, kita pindahkan sesuai posisinya. Nah, di sini ada 3, 2, dan min 4. Artinya ini merupakan persamaan 3x plus 2y sama dengan min 4. Yang di bawahnya pun sama, ini ada 1, min 1, dan 5, berarti artinya ini x min y sama dengan 5. Oke.
Yang 3 persamaan itu pun sama, tinggal kita pindahkan. Ini jadinya X plus 3Y plus 2Z sama dengan 4. 2X, ini kan 0 ya. Y-nya 0, Z-nya 0, ya udah berarti 2X sama dengan 5. Yang terakhir, 3X min 3Y plus 2Z sama dengan 6. Sampai sini juga masih gampang, aku rasa. Semoga. Kita lanjut ke soal yang lebih menghitung mungkin ya. Di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, buat yang belum tahu metodenya kayak gimana, bisa cek dulu video materinya. Kita langsung coba ke soal yang pertama. Di sini ada dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 3 dan 2X min 7Y sama dengan 3. Kita bentuk dulu sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, jadinya di sini 1, 1, 3 dan 2 min 7, 3. Setelah itu, kita akan melakukan OBE atau operasi baris elementer pada augmented matrix tadi. Nah, kita tulis lagi si augmented matrixnya, kemudian kita lakukan OBE. Nah, OBE yang pertama di sini ada R2 sama dengan R2 min 2R1. Jadi, si angka 2 ini kita mau bentuk jadi 0. Jadinya dikurangi 2 dikali R1. Nah, hasilnya adalah ini baris pertamanya tetap karena dia nggak berubah. Dan baris keduanya berubah jadi 2 min 2, 0. Min 7, min 2, min 9, dan 3, min 6, min 3. Gitu. Lanjut di sini, kita akan ubah min 9 ini menjadi 1. Karena mau diubah jadi 1, berarti kita bagi, atau kita kali si min 9 ini dengan min 1 per 9. Jadinya baris kedua ini dikalikan dengan min 1 per 9. Lagi-lagi kayak tadi lagi, baris pertama ini tetap ditulis ulang, 113, dan baris keduanya berubah jadi min 1 per 9 kali 0, 0. Min 1 per 9 dikali min 9 itu 1. Terus min 1 per 9 dikali min 3 itu 1 per 3. Jadinya di sini 0, 1, dan 1 per 3. Terakhir, kita harus membuat ini menjadi 0. Sehingga kita bisa mengurangi baris pertama dengan baris kedua. Nah, sekarang baris keduanya yang tetap yang nggak berubah. Jadi di bawahnya 0, 1, 1 per 3. Kemudian baris pertamanya berubah jadi kita kurangi 1 min 0, 0. 1 min 1, 0. Dan 3 min 1 per 3 itu kan 3 itu kan 9 per 3 ya. Dikurangi 1 per 3 jadinya 8 per 3. Nah, jadi dari sini kelihatan solusinya itu adalah X sama dengan 8 per 3 dan Y sama dengan 1 per 3. Wah, kok kenapa gitu ya bisa tiba-tiba muncul ada X dan Y? Nah, karena ini tuh kolom pertama itu kita mewakili elemen X dan kolom kedua itu mewakili elemen Y. Sehingga di sini kalau misalnya kita jabarkan itu jadinya X plus 0Y gitu kan, 0Y nggak dihitung juga kan, jadi langsung aja X sama dengan 8 per 3 gitu. Dan yang kedua di sini kebalikannya itu 0x plus Y sama dengan 1 per 3. Jadi 0x-nya bisa dihilangin, hasilnya Y sama dengan 1 per 3. Oke, begitu. Sekarang kita coba yang 3 persamaan dan 3 variabel yang agak lebih rumit mungkin ya. Tapi sebenarnya ini sistemnya dan prinsipnya tuh sama aja seperti yang 2 variabel tadi. Hanya saja mungkin ini lebih banyak dan ya membutuhkan kreativitas untuk mengotak-atik barisnya gitu ya. Kita lihat. Persamaan pertama itu 3x min 2y plus 8z sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua, min 2x plus 2y plus z sama dengan 3. Dan persamaan ketiga itu x plus 2y min 3z sama dengan 8. Lagi-lagi kita bentuk dulu sistem persamaan ini ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, masih ingat kan ya ngubahnya kayak gimana? Tinggal kita taruh koefisien dan konstantanya. Jadi 3 min 2, 8, ini 9. Min 2, 2, 1, 3, dan 1, 2, min 3, 8. Nah, setelah itu kita kesini. Kita tulis lagi ininya, augmented matrix-nya. Setelah itu, di sini kita tukar baris pertama dengan baris ketiga.
Kenapa sih harus ditukar segala gitu ya? Karena di sini udah ada angka 1, jadi untuk mempermudah aja gitu. Karena kan bentuk untuk menyelesaikan eliminasi Gauss-Jordan ini kan tujuannya ke bentuk ini ya, eselon baris tereduksi. Dan eselon baris tereduksi itu tarnya 1 gitu, terus ada sisanya 0, gitu. Oke, jadi di sini kita tukar baris pertama dengan baris ketiga. Selanjutnya, kita tambahkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Sehingga, nah karena ini tuh yang diubah tuh kan baris kedua ya. Baris pertama dan ketiga cukup kita salin ulang aja angkanya. Ini 1, 2, min 3, 8, dan 3, min 2, 8, 9. Nah, yang berubah itu hanya baris kedua. Karena dia ditambah 2 kali baris pertama. Oke, lanjut. Selanjutnya ini, baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. Karena ini biar jadi 0 lagi. Ya, ini udah berubah jadi 0, ini juga harus jadi 0 kan. Jadi dikurangi 3 kali baris pertama. Nah, sekarang baris pertama dan baris kedua yang kita salin. Karena nggak kita otak-atik apapun kan. Jadi kita salin aja dari sini ke sini. Baris ketiga yang berubah. Lanjut di sini, karena di baris kedua ini ada 6, kita biar ubah ini jadi 1, kita kalikan dia dengan 1/6. Nah, karena yang berubah baris kedua, berarti baris pertama dan ketiga tetap kita salin, dan baris kedua ini berubah, karena dikali 1/6 tadi. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya, kita modifikasi baris ketiga ini, agar ini menjadi 0. Caranya, kita jumlahkan baris ketiga dengan 8 dikali baris kedua. Nah, jadinya kita salin baris pertama dan kedua tadi tetap. Terus ke baris ketiga kita tadi tambahkan dengan 8 kali baris kedua. Jadinya ini sudah 0, 0, 31/3, dan ini 31/3. Nah, karena ini 31/3 dan harus kita rubah jadi angka 1, berarti kita kalikan 31/3 ini dengan 3/31 dengan kebalikannya. Oke, jadi di sini lagi-lagi kita salin baris pertama dan kedua karena dia nggak berubah. Nah, baris ketiganya kita kalikan dengan 3/31 sehingga menghasilkan 0011. Lanjut, ini baris ketiga sudah clear, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua kita jumlahkan dengan 5/6 kali baris ketiga, agar min 5/6 ini bisa berubah jadi 0. Oke, lanjut lagi. Sekarang karena ini sudah berubah jadi 0, berarti baris ketiga dan baris kedua itu udah aman, udah clear gitu. Kita lanjut modif baris pertama. Baris pertama ini kita tambahkan dengan 3 kali dari baris ketiga, sehingga min 3 ini dapat berubah menjadi 0. Oke, terakhir yang harus kita hilangkan adalah angka 2 ini. Karena angka 2 ini harus kita hilangkan, jadi kita modif baris pertama dengan menguranginya dengan 2 kali baris kedua. Didapatlah 100, 010, 001, dan ini 341. Sehingga dari matriks eselon baris tereduksi ini kita memperoleh solusi SPL, yaitu di sini X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan 1. Oke, mungkin kalau masih bingung bisa, sebenarnya ini bisa banyak latihan gitu biar kita tahu mana yang harus dirubah, mana yang harus dimodif, dan lain-lain. Gitu, nanti lama-lama bakal terbiasa juga. Dan penulisannya tuh bisa bisa pakai R, bisa pakai B. Sama aja sih, R kan row ya, terus B itu baris. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian soal dan pembahasan dari topik satu ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa langsung dikirim ke OA lain atau bisa cek link Tri Akademik Asrama. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.